Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah kecil yang Devi dan Hasan bangun bersama. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, berbaur dengan wangi nasi goreng yang sedang Devi siapkan. Bagi Devi, rutinitas ini adalah sauhnya, sebuah penegasan sederhana bahwa hidupnya baik-baik saja, bahwa pernikahannya yang telah berjalan 5 tahun ini dilandasi oleh cinta dan saling pengertian. Ia menata 2 piring di meja makan, menuangkan kopi ke dalam cangkir favorit Hasan, dan tersenyum puas. Ia bahagia dengan kesederhanaan ini. Kebahagiaan yang ia pikir akan abadi. Hasan masuk ruang makan dengan langkah yang anehnya terasa berat. Wajahnya, yang biasanya cerah di pagi hari, kini dipenuhi gurat kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. Devi langsung menyadarinya. Ia meletakkan sendoknya dan menatap suaminya dengan cemas. "Mas, kamu kenapa? Kok mukanya tegang begitu?" tanya Devi lembut, tangannya terulur untuk menyentuh lengan Hasan. Hasan menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan sebuah berita buruk. Ia duduk di hadapan Devi, tetapi matanya tidak berani menatap langsung. Pandangannya terpaku pada uap yang mengepul dari cangkir kopinya. "Dev, maaf, aku harus kasih kabar gak enak," ujarnya pelan. "Barusan kakakku telepon dari kampung. Ibu sakit keras." Dunia Devi seakan berhenti berputar sejenak. Ibu Wati, ibu mertuanya. Meskipun hubungan mereka tidak bisa dibilang hangat, Devi selalu menaruh hormat padanya. Sosok Ibu Wati memang keras dan seringkali melontarkan sindiran-sindiran halus tentang latar belakang Devi yang berasal dari keluarga sederhana, tetapi Devi selalu memakluminya. Baginya, Ibu Wati tetaplah ibu dari pria yang sangat ia cintai. "Sakit apa, Mas? Kok bisa?" "Kemarin lusa teleponan sama Mbak Melani, katanya ibu sehat-sehat saja." Suara Devi bergetar menahan cemas. Pikirannya langsung melayang, membayangkan skenario terburuk. Katanya tiba-tiba saja drop tadi malam. Tensi darahnya naik tinggi sekali, sekarang cuma bisa berbaring di tempat tidur. "Aku harus pulang sekarang, Dev. Aku anak laki-laki satu-satunya, aku harus ada di sana," kata Hasan dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Tanpa berpikir 2 kali, Devi langsung bangkit dari kursinya. Naluri sebagai seorang istri dan menantu mengambil alih. "Ya sudah, ayo, Mas. Aku siap-siap sekarang. Kita berangkat sama-sama. Aku bisa bantu merawat ibu di sana." Hasan mendongak, dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia menatap mata Devi. Namun, tatapannya aneh. Ada kepanikan sekilas yang coba ia tutupi dengan senyum tipis. "Jangan, sayang," tolaknya cepat. "Terlalu cepat." Devi mengerutkan keningnya. "Loh, kenapa jangan? Aku kan istrimu, menantunya ibu juga. Wajar dong kalau aku ikut menjenguk dan merawat. Aku bisa cuti kerja hari ini." "Bukan begitu," Hasan meraih tangan Devi, menggenggamnya erat. "Aku perginya cuma sebentar. Paling 2 atau 3 hari sampai kondisi ibu stabil. Perjalanan ke kampung itu jauh dan melelahkan. Kasihan kamu nanti di jalan. Lagi pula, di rumah sana kan sempit, banyak saudara yang datang. Nanti kamu malah nggak nyaman. Aku janji, aku akan kabari kamu terus setiap saat." Alasan-alasan itu terdengar logis, terdengar seperti bentuk perhatian. Namun, hati kecil Devi merasakan ada sesuatu yang janggal. Mengapa suaminya begitu bersikeras agar ia tidak ikut? Bukankah dalam situasi seperti ini, dukungan seorang istri adalah hal yang paling dibutuhkan? "Tapi, Mas." "Sudah ya, sayang," potong Hasan cepat, kali ini dengan nada yang lebih tegas, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. "Kamu di sini saja, jaga rumah. Doakan ibu supaya cepat sembuh. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Sekarang, tolong bantu aku siapkan baju ganti untuk beberapa hari, ya?" Devi akhirnya mengalah. Ia menekan perasaan tidak enaknya dalam-dalam, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Hasan hanya tidak ingin merepotkannya. Dengan berat hati, ia berjalan menuju kamar tidur mereka dan membuka lemari. Tangannya dengan cekatan memilihkan beberapa kemeja, kaos, dan celana untuk Hasan. Ia bahkan memasukkan vitamin dan obat-obatan pribadi Hasan ke dalam tas, memastikan suaminya tidak akan kekurangan apapun selama di kampung. Setiap helai pakaian yang ia lipat terasa seperti sebuah doa, sebuah harapan tulus agar ibu mertuanya lekas pulih dan suaminya bisa segera kembali ke sisinya. 1 jam kemudian, Hasan sudah siap berangkat. Ia memeluk Devi di depan pintu, sebuah pelukan yang terasa hampa dan terburu-buru. "Aku jalan ya, Dev.
Jaga diri baik-baik. Nanti aku telepon kalau sudah sampai. Devi mengangguk, mencoba tersenyum di tengah kegelisahan hatinya. Ia mencium punggung tangan suaminya, menatap mobil itu melaju hingga hilang di tikungan jalan. Udara pagi yang sejuk kini terasa dingin menusuk, dan rumah yang biasanya hangat terasa begitu kosong dan senyap. Setelah menutup pintu, Devi kembali ke ruang makan untuk membereskan piring. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Saat ia hendak mengangkat jaket jeans yang tadi Hasan letakkan di sandaran kursi, secari kertas kecil terjatuh dan melayang ke lantai. Kertas itu terlipat lusuh. Sepertinya sudah lama berada di saku jaket. Devi memungutnya tanpa curiga, mengira itu hanya struk belanja atau catatan biasa. Namun, saat ia membuka lipatannya, matanya terpaku pada tulisan di atasnya. Itu adalah potongan kertas dari sebuah kop surat dengan logo sebuah vendor catering mewah yang cukup terkenal di kota asal suaminya. Di bawah logo itu, tertera rincian pesanan untuk ratusan porsi makanan prasmanan dan gubukan. Jantung Devi mulai berdebar lebih kencang. Lalu, ia melihat tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan Hasan di bagian bawah kertas. Sebuah catatan kecil yang ditulis dengan pulpen hitam. Pelunasan 50% H1 acara Melani. Devi membaca kalimat itu berulang-ulang, seolah mencoba memahami bahasa asing. Acara Melani? H1? Bukankah itu berarti, besok? Mengapa ada pesanan catering mewah untuk acara adiknya, di saat Ibu Wati sedang terbaring sakit keras? Logikanya berperang dengan perasaannya. Mungkin ini catatan lama, pikirnya. Mungkin acara syukuran biasa. Ia mencoba mencari-cari pembenaran, alasan apapun yang bisa menenangkan hatinya yang mulai terbakar. Tapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tanggal yang tertera di sudut kertas itu adalah tanggal untuk esok hari. Kebohongan apa yang sebenarnya sedang disembunyikan darinya? Hari pertama tanpa Hasan terasa sangat panjang. Rumah yang luas tiba-tiba terasa seperti sebuah sangkar sepi. Devi mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan membersihkan rumah, berharap aktivitas fisik bisa mengalihkan pikirannya dari catatan catering yang ia temukan. Catatan itu kini ia simpan di dalam laci meja riasnya, terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap kali ia melirik ke arah laci itu, debaran di dadanya kembali menggila. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tidak berpikir negatif, untuk percaya pada suaminya. Sore harinya, Hasan akhirnya menelepon, tepat seperti yang ia janjikan. Devi langsung menyambar ponselnya dengan penuh harap. Halo, Mas? Bagaimana keadaan Ibu? Tanyanya tanpa basa-basi. Halo, sayang. Ini aku baru sampai, jawab Hasan dari seberang. Suaranya terdengar lelah, tetapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang terdengar dibuat-buat. Latar belakang suaranya pun anehnya begitu sunyi. Tidak ada suara orang mengaji, tidak ada suara orang bercakap-cakap yang biasa terdengar di rumah orang sakit. Hanya hening. Ibu bagaimana? Apa kata dokter? Desak Devi lagi. Ibu sedang istirahat. Tadi sudah diperiksa mantri desa, katanya harus banyak istirahat, nggak boleh stres. Ini aku juga baru selesai pijitin Ibu, jawab Hasan sedikit terbata. Devi merasa ada yang tidak beres. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja, Mas? Kalau tensinya tinggi sekali kan bahaya. Jangan, Dev. Ibu nggak mau. Kamu kan tahu sendiri Ibu takut sama rumah sakit. Sudah, kamu nggak usah khawatir berlebihan. Doakan saja ya, kata Hasan, terdengar ingin cepat-cepat mengakhiri percakapan. Aku mau bicara sama Ibu, Mas. Sebentar saja, mau dengar suaranya. Nggak bisa, Dev. Ibu lagi tidur pulas setelah minum obat. Nggak baik kalau dibangunkan. Sudah dulu ya, aku mau bersih-bersih badan. Nanti aku telepon lagi, ujar Hasan, dan sebelum Devi sempat menjawab, sambungan telepon sudah terputus. Devi menatap layar ponselnya dengan perasaan hampa. Percakapan itu tidak menenangkannya sama sekali, justru semakin menumbuhkan kecurigaan. Ia mencoba menelepon lagi beberapa jam kemudian, tetapi panggilannya ditolak. Tak lama, sebuah pesan singkat masuk dari Hasan. Maaf, sayang. Sinyal di sini jelek sekali. Nanti aku kabari lagi. Sinyal jelek? Sejak kapan sinyal di rumah mertuanya jelek? Bukankah sebulan yang lalu mereka baru memasang pemancar sinyal di dekat desa? Kebohongan itu terlalu kentara, terlalu ceroboh. Malam itu, Devi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Ia merasa seperti orang bodoh yang sedang dibohongi mentah-mentah. Untuk memastikan, ia mencoba menghubungi nomor telepon kakak perempuan Hasan dan beberapa sepupunya. Hasilnya nihil. Tak ada satupun panggilan yang diangkat.
Seolah mereka semua sudah bersekongkol untuk mengisolasinya dari kebenaran. Keesokan harinya, rasa cemas itu berubah menjadi sebuah obsesi. Devi tahu ia tidak bisa diam saja. Ia butuh bukti, ia butuh kepastian. Ia membuka laptopnya dan mulai menjelajahi media sosial. Sebuah tindakan putus asa yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia mulai dari akun milik Melanie, adik iparnya. Akun itu diatur privat. Ia beralih ke akun kerabat-kerabat jauh, menggulir beranda mereka tanpa henti, mencari petunjuk sekecil apapun. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil, ia hampir menyerah. Mungkin memang benar ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin ia yang salah karena telah mencurigai suaminya sendiri. Namun, saat ia hendak menutup laptopnya, sebuah nama menarik perhatiannya. Akun milik seorang sepupu jauh Hasan yang tinggal di luar kota. Devi ingat, sepupu ini sangat aktif di media sosial. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka profil sepupu tersebut. Jantungnya langsung mencelos. Unggahan terbaru, yang baru dipasang sekitar 30 menit yang lalu, adalah sebuah foto. Bukan foto orang sakit. Bukan foto suasana duka. Itu adalah foto sebuah buket bunga mawar putih dan lili yang sangat besar dan indah. Buket itu diletakkan di atas sebuah meja dengan taplak satin, dan di latar belakangnya terlihat sekilas dekorasi pelaminan yang mewah. Devi menahan napas saat membaca keterangan foto itu. Kata-kata yang tercetak di sana seolah menamparnya dengan keras. Selamat menempuh hidup baru, Melanie Rian. Semoga jadi keluarga samawa. Maaf tidak bisa hadir, tapi doa terbaik menyertai kalian. Melanie. Nama itu lagi. Jadi, firasatnya benar. Catatan Catering itu bukan catatan lama. Hari ini adalah hari pernikahan Melanie. Sebuah pernikahan mewah yang dirahasiakan darinya. Lalu bagaimana dengan kabar Ibu Wati yang sakit keras? Devi merasakan gelombang rasa mual yang hebat. Semuanya bohong. Sakitnya ibu mertuanya, kekhawatiran suaminya, semua adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sandiwara yang sengaja dirancang untuk menyingkirkannya. Kemarahan, rasa sakit, dan penghinaan bergejolak di dalam dadanya. Ia tidak menangis. Air matanya seakan beku oleh amarah yang begitu dingin. Jadi ini alasannya mengapa ia tidak boleh ikut. Ini alasannya mengapa semua orang bungkam. Mereka tidak menginginkannya di sana. Mereka menganggapnya tidak pantas untuk menjadi bagian dari hari bahagia keluarga mereka. Dengan jari-jari yang gemetar karena marah, Devi mengetik nama wedding organizer yang logonya tertera di catatan catering itu di kolom pencarian Instagram. Akun itu langsung muncul. Dan di bagian atas profil mereka, ada sebuah lingkaran berwarna-warni yang menandakan mereka sedang melakukan siaran langsung. Jantung Devi terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dengan satu klik, ia memasuki siaran langsung itu. Dan dunianya pun runtuh berkeping-keping. Dunia Devi menyempit menjadi layar ponsel berukuran 6 inci di tangannya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya, membuat napasnya sesak. Siaran langsung itu berjalan tanpa jeda, tanpa peduli pada seorang wanita yang dunianya sedang hancur berkeping-keping ratusan kilometer jauhnya. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah sebuah aula hotel yang disulap menjadi taman bunga impian. Ribuan mawar putih, lili, dan anggrek menjuntai dari langit-langit kristal yang berkilauan. Meja-meja bundar dengan taplak sutra tertata rapi, dikelilingi oleh tamu-tamu dalam balutan batik dan gaun malam terbaik mereka. Musik orkestra yang lembut mengalun, mengisi ruangan dengan suasana kemewahan yang menusuk hati Devi. Ini bukan acara syukuran. Ini adalah sebuah deklarasi kemegahan. Kamera ponsel sang penyiar bergerak, menyapu lautan manusia, sebelum akhirnya berhenti pada sepasang pengantin di atas pelaminan yang megah. Di sanalah Melanie berdiri, adik iparnya, terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng. Gaunnya bertabur ribuan kristal yang memantulkan cahaya lampu, dan senyum di wajahnya begitu lebar dan bahagia. Di sampingnya berdiri Rian, suaminya, tampak gagah dan serasi. Mereka tertawa, menyalami tamu, berpose untuk foto. Tidak ada sedikit pun jejak duka di sana. Lalu, pandangan Devi mencari-cari. Di mana suaminya? Di mana ibu mertuanya yang katanya sedang terbaring sakit keras? Tak butuh waktu lama. Kamera menyorot ke arah barisan keluarga yang berdiri di dekat pelaminan. Dan di sanalah ia melihatnya. Ibu Wati. Sehat, bugar, dan angkuh seperti biasanya. Ia mengenakan kebaya berwarna sage yang dijahit khusus, penuh dengan payet berkilauan. Sanggulnya ditata sempurna, dan perhiasan emas menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, menyambut para tamu terhormat, memamerkan kesuksesan pesta pernikahan putrinya.
Tidak ada selang infus, tidak ada wajah pucat, tidak ada tanda-tanda seseorang yang semalam baru saja mengalami krisis kesehatan. Di samping Ibu Wati, berdiri Hasan, suaminya. Pria yang pagi tadi memeluknya dengan kebohongan. Hasan tidak memakai kemeja lusuh yang biasa ia pakai di kampung. Ia mengenakan setelan jas yang pas di badan, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat bahagia, tertawa bersama kerabat, menepuk pundak teman-temannya. Ia tampak persis seperti seorang kakak lelaki yang bangga di hari pernikahan adiknya. Bukan seperti seorang anak yang cemas karena ibunya sedang sakit parah. Melihat mereka semua di sana, tertawa dalam lingkaran kebahagiaan eksklusif mereka, Devi merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Sakitnya tak tertahankan. Itu adalah rasa sakit dari pengkhianatan yang paling dalam. Ia bukan hanya tidak diundang, keberadaannya bahkan harus dihapus dengan sebuah skenario kebohongan yang keji. Ia dianggap begitu tidak penting, begitu mengganggu, sehingga mereka harus menciptakan drama hanya untuk memastikan ia tidak akan pernah menginjakan kaki di pesta itu. Tepat saat itu, seolah takdir ingin menyiramkan bensin ke dalam api yang sudah membakar hatinya, kamera sang penyiar bergerak mendekati Ibu Wati yang sedang berbincang akrab dengan seorang wanita parubaya berpenampilan sosialita. Suara musik sedikit mereda, membuat percakapan mereka terdengar cukup jelas melalui pengeras suara ponsel Devi. Pestanya mewah sekali, Jeng Wati. Selamat ya untuk Melanie, puji wanita itu. Ibu Wati tertawa, suara tawanya terdengar angkuh dan puas. Terima kasih, Jeng. Ya beginilah, kita sebagai orang tua kan ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Semua harus sempurna. Iya, betul. Ngomong-ngomong, istrinya Hasan mana? Kok tidak kelihatan dari tadi? Devi menahan napas. Jantungnya berhenti berdetak, menunggu jawaban yang akan menentukan nasib pernikahannya. Ibu Wati berdecap pelan, melambaikan tangannya di udara seolah mengusir lalat yang mengganggu. Ekspresi wajahnya berubah sedikit masam, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak usah dibahas, ujarnya dengan nada meremehkan. Syukurlah istrinya si Hasan gak ikut. Repot nanti, penampilannya kan kampungan, bikin malu keluarga besar saja. Nanti dikira kita besanan sama orang gak selevel. Biar saja dia di rumah. Hancur. Satu kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Devi. Ponsel itu meluncur dari genggamannya yang lemas, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memecah keheningan rumahnya. Kampungan. Bikin malu. Nggak selevel. Kata-kata itu bergema di kepalanya, setiap suku katanya terasa seperti cambukan. Jadi ini alasan sebenarnya. Ini adalah vonis yang telah mereka jatuhkan padanya sejak lama. Di mata mereka, ia hanyalah aib yang harus disembunyikan. Semua kebaikannya, semua pengabdiannya selama 5 tahun ini, semua usahanya untuk menjadi menantu yang baik, semuanya tidak ada artinya. Di hadapan status dan gengsi, Devi hanyalah sebutir debu yang memalukan. Suara tawa dan musik dari siaran langsung yang masih menyala di lantai terasa seperti mengejeknya, menertawakan kebodohannya. Di tengah kemegahan pesta itu, harga dirinya telah diinjak-injak hingga tak bersisa. Setelah siaran langsung itu berakhir, Devi tetap duduk terpaku di lantai selama berjam-jam. Rumah yang senyap menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya diam, membiarkan rasa sakit itu menggerogoti setiap sel tubuhnya. Awalnya, yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang melumpuhkan. Pikirannya kosong, hatinya mati rasa. Namun perlahan, kekosongan itu mulai terisi oleh gelombang kesedihan yang begitu hebat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis. Menangisi kebodohannya karena telah percaya begitu saja. Menangisi 5 tahun hidupnya yang ia curahkan untuk pria yang tega bersekongkol dengan keluarganya untuk menghinanya. Ia berjalan sempoyongan ke kamar tidur, membuka album foto pernikahan mereka. Di sana, wajahnya dan Hasan tersenyum bahagia, penuh harapan akan masa depan. Foto itu kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ia memeluk bingkai foto itu, air matanya membasahi kaca, memburamkan kenangan indah yang kini terasa palsu. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini mengingatkannya pada kebohongan. Sofa tempat mereka biasa menonton TV bersama, dapur tempat ia selalu memasakkan makanan favorit Hasan, ranjang tempat mereka berbagi mimpi. Semua terasa tercemar. Ia menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan duka, mengeluarkan semua racun pengkhianatan dari dalam sistemnya. Namun, setelah malam berganti pagi, saat cahaya matahari pertama mulai menyelinap masuk melalui celah gorden, sesuatu di dalam diri Devi berubah.
Air matanya berhenti mengalir. Kesedihan yang membakar itu perlahan mendingin, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya, kemarahan yang dingin dan tekad yang membara. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Sembab, pucat, dan menyedihkan. Ini bukan dirinya. Ia bukan korban. Ia tidak akan membiarkan mereka mengubahnya menjadi wanita lemah yang pasrah pada nasib. Ibu Wati menyebutnya kampungan? Hasan menganggapnya memalukan? Mereka akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang mereka remehkan ini. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah ide yang begitu berani, begitu gila, hingga membuatnya sedikit takut. Namun, rasa takut itu dengan cepat dikalahkan oleh keinginan untuk merebut kembali harga dirinya. Ia tidak akan datang ke kampung untuk melabrak mereka. Itu terlalu mudah, terlalu biasa. Itu hanya akan memberinya kepuasan sesaat dan mengukuhkan citranya sebagai wanita drama di mata mereka. Tidak. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa ia bisa berdiri tegak dan bahagia tanpa mereka. Bahwa dunianya tidak runtuh hanya karena ia tidak diundang ke pesta sombong mereka. Pikirannya langsung tertuju pada satu hal yang memberinya kekuatan, kemandirian finansialnya. Selama ini, Hasan selalu bersikeras agar gaji Devi ditransfer ke rekening bersama. Alasannya terdengar manis, agar lebih mudah mengelola keuangan keluarga, sayang. Rekening itu sengaja dibuat atas nama Devi, dengan Hasan sebagai pengguna tambahan. Devi, yang selalu percaya pada suaminya, menurut saja. Ia tidak pernah sadar bahwa selama ini, hampir 90% dari saldo di rekening itu berasal dari hasil kerja kerasnya, dari bonus dan lembur yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Uang itulah yang tanpa sadar telah membiayai gaya hidup Hasan, dan membantu keluarganya di kampung. Kekuatan. Itulah yang ia rasakan saat menyadari hal ini. Ia memegang kendali. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Devi membuka laptopnya. Ia masuk ke aplikasi mobile banking. Jantungnya berdebar kencang saat melihat deretan angka saldo di layar. Jumlah yang sangat besar, buah dari keringatnya selama bertahun-tahun. Tanpa ragu sedikitpun, ia melakukan sebuah tindakan. Ia mentransfer seluruh saldo di rekening bersama itu, hingga hanya menyisakan saldo minimum, ke rekening bank pribadinya yang sudah lama ia buka sebelum menikah. Sebuah rekening rahasia yang tidak pernah Hasan ketahui. Dalam hitungan detik, transaksi berhasil. Dana telah berpindah. Ia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Setelah itu, ia membuka situs web maskapai penerbangan. Jarinya menari di atas keyboard, mengetikkan sebuah destinasi yang pernah ia sebutkan pada Hasan sebagai tempat impiannya, sebuah mimpi yang selalu ditertawakan Hasan dengan alasan, terlalu mahal dan tidak penting. Seoul, Korea Selatan. Ia menemukan penerbangan paling cepat, untuk keberangkatan malam ini juga. Ia tidak peduli dengan harganya. Ia memesan tiket sekali jalan. One-way ticket. Sebuah pernyataan tanpa kata bahwa ia tidak berencana untuk kembali. Saat email konfirmasi pemesanan masuk ke dalam kotak masuknya, Devi merasakan gelombang kebebasan yang luar biasa. Beban di pundaknya seakan terangkat. Sebelum mematikan laptop, ia melakukan satu hal terakhir. Ia mengirim pesan singkat kepada sahabat baiknya. Rina, aku titip kunci rumah di bawah pot bunga depan, ya? Aku harus pergi sebentar. Kalau suamiku nanti cari aku, bilang saja aku sedang mencari harga diriku yang hilang. Pesan itu terkirim. Laptop pun ia tutup. Rencana telah disusun. Air mata telah mengering, digantikan oleh sebuah senyum tipis yang penuh dengan janji akan sebuah awal yang baru. Aksi Devi bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, sebuah presisi dingin yang lahir dari hati yang telah hancur lebur. Tidak ada lagi keraguan. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar, lemari yang sebagian besar isinya adalah cerminan dari wanita seperti apa yang diharapkan Hasan dan keluarganya. Pakaian-pakaian sederhana, blus-blus sopan dengan warna-warna netral, rok-rok panjang yang ia beli karena Ibu Wati pernah berkomentar bahwa menantu yang baik tidak memakai celana jin. Ia menatap pakaian-pakaian itu dengan tatapan asing, seolah sedang melihat kostum milik orang lain. Tangannya bergerak melewati semua itu, meraih ke bagian belakang lemari tempat ia menyimpan jati dirinya yang sesungguhnya. Beberapa potong gaun yang ia beli dengan uangnya sendiri namun jarang ia pakai, celana jin yang pas di badan, dan beberapa atasan modis yang ia sembunyikan. Inilah yang akan ia bawa. Ia tidak hanya mengemasi pakaian, ia sedang melakukan seleksi atas hidupnya. Ia mengambil ijazah sarjananya, akta kelahirannya, dan dokumen-dokumen penting lainnya, memasukkannya ke dalam map anti-air. Ia mengambil laptopnya, senjatanya untuk bekerja dan mandiri. Ia juga meraih sebuah bingkai foto kecil di nakasnya,
foto dirinya yang sedang tertawa bersama kedua orang tuanya yang telah tiada. Itulah sumber kekuatannya yang sejati. Kemudian, matanya tertumbuk pada kotak perhiasan di atas meja rias. Di dalamnya ada beberapa kalung dan gelang emas yang diberikan Hasan pada awal pernikahan mereka. Dulu, ia menganggapnya sebagai tanda cinta. Sekarang, ia melihatnya sebagai rantai. Sebuah cara untuk membuatnya merasa terikat, merasa berhutang budi. Ia menutup kotak itu. Ia tidak akan membawanya. Ia tidak mau membawa apapun yang terasa seperti belenggu. Langkahnya membawanya ke depan cermin besar. Di sana, di jari manis kirinya, sebuah cincin kawin emas putih dengan berlian kecil di tengahnya masih tersemat. Ia mengangkat tangannya, mengingat kembali hari pernikahannya. Janji suci yang diucapkan Hasan, tatapan penuh cinta yang ternyata palsu, dan momen saat cincin ini disematkan di jarinya sebagai simbol penyatuan. Simbol itu kini terasa seperti cap kepemilikan, sebuah merek yang menandainya sebagai properti keluarga Hasan. Dengan gerakan lambat dan mantap, ia menarik cincin itu dari jarinya. Kulit di bawahnya terasa pucat dan aneh, sebuah tanda dari ikatan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Jari itu kini terasa ringan, bebas. Ia tidak melempar cincin itu. Amarah yang meledak-ledak bukan gayanya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja rias, tepat di samping foto pernikahan mereka yang berbingkai perak. Lalu, ia mengambil bingkai foto itu dan dengan tenang menelungkupkannya, menyembunyikan senyum bahagia dua orang yang kini telah menjadi orang asing. Pesannya jelas, pernikahan ini sudah selesai. Koper besarnya sudah terisi. Ia menyeretnya ke ruang tamu, berhenti sejenak di ambang pintu. Ia memandangi setiap sudut rumah itu untuk terakhir kalinya. Sofa empuk tempat ia sering tertidur saat menunggu Hasan pulang lembur. Dapur bersih tempat ia bereksperimen dengan resep-resep baru untuk menyenangkan suaminya. Dinding yang ia cat sendiri dengan warna krem kesukaannya. Rumah ini dibangun dengan cinta dan harapannya. Meninggalkannya terasa seperti mencabut separuh jiwanya. Namun, ia tahu, jiwa yang tersisa akan tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menulis catatan singkat untuk Rina, sahabatnya, meletakkannya di atas meja makan. Lalu ia berjalan keluar, mengunci pintu di belakangnya tanpa menoleh lagi. Kunci rumah itu ia selipkan di bawah pot tanaman lidah mertua yang besar di teras, persis seperti yang ia katakan pada Rina. Sebuah taksi online yang telah ia pesan tiba tepat waktu. Sang pengemudi membantunya memasukkan koper ke dalam bagasi. Selama perjalanan menuju bandara, Devi hanya diam menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip terasa seperti mengucapkan selamat jalan. Pikirannya tidak lagi dipenuhi amarah atau kesedihan, melainkan sebuah antisipasi yang mendebarkan. Ia merasa seperti seorang pelarian yang berhasil kabur dari penjara, berlari menuju sebuah dunia baru yang belum pernah ia kenal. Ada rasa takut, tentu saja. Takut akan kesendirian, takut akan ketidakpastian. Namun, rasa takut itu terasa jauh lebih baik daripada rasa sakit karena dihina dan tidak dihargai. Bandara Soekarno-Hatta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang kontras dengan ketenangan hatinya. Orang-orang berlarian mengejar penerbangan, keluarga-keluarga berpelukan dalam perpisahan dan penyambutan. Devi berjalan sendirian di tengah keramaian itu, tetapi ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri. Proses check-in dan imigrasi berjalan lancar. Setiap langkah terasa seperti sebuah ritual, membawanya semakin jauh dari masa lalunya. Saat paspornya dicap oleh petugas imigrasi, ia merasa seperti mendapatkan izin resmi untuk memulai hidup yang baru. Ia menunggu di ruang tunggu keberangkatan, melihat pesawat-pesawat raksasa datang dan pergi. Saat panggilan untuk penerbangannya ke Seoul diumumkan, Devi bangkit dan berjalan mantap menuju gerbang. Di dalam pesawat, ia mendapatkan tempat duduk di dekat jendela. Ia menyimpan tasnya, duduk, dan memasang sabuk pengaman. Inilah saatnya. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pesawat mulai bergerak perlahan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya terangkat dari landasan dengan deru mesin yang kuat. Devi merasakan tubuhnya terdorong ke belakang, dan ia menempelkan wajahnya ke jendela. Ia melihat lampu-lampu Jakarta yang gemerlap semakin mengecil di bawahnya, berubah menjadi titik-titik cahaya yang indah, sebelum akhirnya ditelan oleh kegelapan malam. Di atas awan, langit begitu gelap dan bersih, dihiasi oleh jutaan bintang yang seolah menyambutnya. Di ketinggian 30.000 kaki, saat tanda sabuk pengaman telah dipadamkan, Devi mengeluarkan ponselnya. Ia membukanya, masuk ke dalam daftar kontaknya. Ia menemukan nama, suamiku. Jarinya berhenti sejenak di atas nama itu. Lalu, tanpa ragu, ia menekan tombol, blokir.
Muncul notifikasi konfirmasi. Ia menekannya. Selesai. Kemudian ia mencari nama, Ibu Mertua Wati. Blokir. Adik ipar Melani. Blokir. Satu persatu, ia memutus semua jembatan digital yang menghubungkannya dengan keluarga itu. Ia membersihkan hidupnya dari racun mereka. Setelah selesai, ia mengaktifkan mode pesawat. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, ia merasakan kedamaian. Di luar jendela, pesawat terus melesat menembus malam, membawanya menuju kebebasan. Udara yang menyambut Devi saat ia melangkah keluar dari Bandara Internasional Incheon adalah embusan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suhunya jauh di bawah 0. Napasnya langsung berubah menjadi kepulan uap putih di udara. Meskipun tubuhnya menggigil, hatinya justru merasakan kehangatan. Ini adalah udara kebebasan. Di sekelilingnya, papan-papan penunjuk jalan bertuliskan huruf Hangeul yang tidak ia mengerti, orang-orang bercakap-cakap dalam bahasa yang asing di telinganya. Ia benar-benar sendirian di negeri orang. Perasaan itu, alih-alih menakutkan, justru terasa sangat menggembirakan. Devi tidak memilih tinggal di hotel turis yang ramai. Ia sudah memesan sebuah apartemen studio kecil yang bersih dan modern di daerah Mangwondong melalui aplikasi online. Sebuah lingkungan yang lebih tenang, terkenal dengan kafe-kafe unik dan pasar tradisionalnya. Ia ingin merasakan hidup seperti penduduk lokal, bukan sebagai turis yang sedang melarikan diri. Setelah perjalanan taksi yang sunyi, di mana ia hanya bisa berkomunikasi dengan sopir melalui aplikasi penerjemah, ia akhirnya tiba di apartemennya. Ruangan itu kecil, tetapi memiliki semua yang ia butuhkan. Tempat tidur yang nyaman, dapur mini, dan jendela besar yang menghadap ke jalanan yang tenang. Inilah istananya, kerajaannya yang baru. Beberapa hari pertama di Seoul adalah tentang penyesuaian dan kemenangan-kemenangan kecil. Pergi ke supermarket untuk pertama kalinya terasa seperti sebuah petualangan. Ia berjalan di antara lorong-lorong yang penuh dengan produk-produk asing, mencoba membaca label dengan bantuan aplikasi penerjemah, dan berhasil membeli bahan-bahan untuk memasak sup kimchi pertamanya. Makan sendirian di sebuah kedai kecil, memesan semangkuk bibimbap panas, dan menikmatinya tanpa diganggu oleh siapapun terasa begitu damai. Setiap tugas kecil yang berhasil ia selesaikan sendiri, membeli kartu transportasi, mencari tahu rute kereta bawah tanah, memesan kopi dalam bahasa Korea yang terbata-bata, terasa seperti sebuah pencapaian besar yang membangun kembali kepercayaan dirinya yang telah lama terkikis. Ia sadar, jaket yang ia bawa dari Jakarta sama sekali tidak memadai untuk menahan dinginnya musim dingin Korea. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melepaskan citra lama yang melekat padanya. Ia pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di Myeongdong. Matanya langsung tertuju pada sebuah mantel panjang berwarna, unta yang terbuat dari wol Kashmir. Mantel itu terlihat begitu elegan, hangat, dan mahal. Dulu, ia tidak akan pernah berani membelinya. Hasan pasti akan mengomel tentang pemborosan, dan Ibu Wati akan menyindirnya karena bergaya melebihi statusnya. Tapi Devi yang sekarang berbeda. Ia masuk ke toko itu, mencoba mantel itu, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat percaya diri, anggun, dan berkelas. Tanpa berpikir 2 kali, ia membawanya ke kasir dan membayarnya dengan uangnya sendiri. Memakai mantel baru itu terasa seperti mengenakan lapisan pelindung, sebuah identitas baru yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia masuk ke sebuah salon dan memotong rambutnya yang panjang menjadi model bob sebahu yang lebih segar dan modern. Devi yang lama telah mati, dan kini terlahir kembali. Suatu pagi, sekitar seminggu setelah kedatangannya, Devi terbangun oleh keheningan yang aneh. Suara lalu lintas yang biasanya terdengar samar kini lenyap. Ia beranjak dari tempat tidur dan menyingkap tirai jendelanya. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya menahan napas. Seluruh dunia di luar jendela telah berubah menjadi putih. Salju turun dengan lebatnya tadi malam, menutupi atap-atap rumah, jalanan, dan pepohonan dengan selimut tebal yang murni dan berkilauan. Ini adalah salju pertamanya. Keindahannya begitu surreal, begitu magis. Baginya, salju ini adalah simbol. Sebuah halaman kosong yang bersih, sebuah kesempatan untuk menulis ulang ceritanya. Ia tidak bisa menahan diri. Setelah membuat secangkir coklat panas, ia mengenakan mantel barunya, sepatu bot, dan syal. Ia berjalan keluar, merasakan butiran salju lembut mendarat di wajahnya. Taman kecil di dekat apartemennya telah berubah menjadi negeri ajaib musim dingin. Anak-anak kecil tertawa sambil bermain lempar salju, dan beberapa pasangan berjalan bergandengan tangan. Devi berjalan sendirian, tetapi ia tidak merasa iri. Ia merasa damai. Ia berdiri di bawah pohon yang dahannya dipenuhi salju.
Ia merasa begitu bahagia, begitu bebas, begitu hidup. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia ingin mengabadikan momen ini, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Sebagai pengingat bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan di tengah dinginnya dunianya. Ia melihat seorang turis wanita yang sedang memotret pemandangan, dan dengan sopan meminta bantuannya. "Tolong fotokan saya," ujarnya dalam bahasa Inggris sambil tersenyum. Ia berdiri di tengah taman, dengan latar belakang pemandangan salju yang sempurna. Ia tidak berpose sedih atau melankolis. Ia tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah ia berikan. Senyum yang datang langsung dari hatinya yang kini terasa ringan. Senyum kemenangan, kebebasan, dan harapan. Kembali di apartemennya yang hangat, ia menatap foto itu di layar ponselnya. Wanita di foto itu tampak begitu berbeda dari wanita yang menangis di lantai rumahnya beberapa hari yang lalu. Wanita di foto itu kuat. Wanita di foto itu bahagia. Sebuah dorongan muncul. Ia membuka akun Instagramnya, yang selama ini selalu ia atur privat. Ia mengubah pengaturannya menjadi publik. Lalu, ia mengunggah foto itu. Foto dirinya yang bersinar di tengah salju. Ia berpikir sejenak untuk keterangannya. Tidak perlu ada kata-kata sindiran atau kemarahan. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Ia hanya perlu menyatakan kebenarannya. Ia mengetik satu kalimat sederhana yang merangkum segalanya, menemukan kehangatan di tengah musim dingin. Babak baru dimulai. Dengan satu sentuhan, foto itu terunggah ke dunia maya. Ia meletakkan ponselnya di meja, dengan layar menghadap ke bawah. Ia tidak peduli dengan jumlah suka atau komentar. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, sebuah penegasan untuk dirinya sendiri. Ia berbalik, menatap keluar jendela ke arah salju yang masih turun dengan lembut, menyeruput coklat panasnya. Ia merasa damai, tidak menyadari bahwa ribuan kilometer jauhnya, unggahan sederhana itu telah mendarat seperti sebuah bom, siap meledakkan sebuah pesta pernikahan dan menghanguskan dunia orang-orang yang telah mengkhianatinya. Di aula hotel yang gemerlap, pesta pernikahan Melanie sedang berada di puncaknya. Ibu Wati berdiri anggun di dekat pelaminan, bibirnya tak henti menyunggingkan senyum penuh kemenangan. Setiap pujian dari para tamu ia terima dengan dagu terangkat, seolah semua kemewahan ini adalah bukti nyata dari status dan martabat keluarganya. Hasan, yang berdiri tak jauh darinya, sibuk memainkan perannya sebagai kakak lelaki yang sempurna. Ia menyalami teman-temannya, tertawa pada lelucon-lelucon yang tidak lucu, dan memastikan semua kerabat penting merasa diperhatikan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Semuanya sempurna. Dalam gelembung kebahagiaan palsu mereka, Devi hanyalah sebuah detail kecil yang sudah berhasil disingkirkan, sebuah masalah yang sudah selesai. Mereka tidak tahu, masalah itu baru saja bermutasi menjadi sebuah bencana. Kiamat kecil itu dimulai bukan dengan ledakan, melainkan dengan bisikan. Seorang sepupu muda yang bosan dengan rangkaian acara, iseng membuka Instagram untuk melihat gosip terbaru. Matanya terbelalak saat melihat unggahan dari akun yang tidak ia kenali, tetapi foto profilnya adalah wajah yang sangat ia kenal, Devi. Foto itu muncul di laman eksplorasinya, mungkin karena beberapa teman Devi yang juga ia kenal menyukainya. Foto seorang wanita yang tersenyum di tengah salju, dengan keterangan yang singkat namun menusuk. Tanpa berpikir panjang, ia menyikut bibi yang duduk di sebelahnya. "Tante, lihat ini, istrinya Mas Hasan," bisiknya. Ponsel itu berpindah tangan. Si bibi membelalakan matanya, lalu dengan cepat meneruskannya ke kerabat lain di meja yang sama. Dalam hitungan menit, unggahan Devi menyebar dari satu meja ke meja lain seperti wabah digital. Suara riuh pesta perlahan tercemar oleh desas-desus. Tawa para tamu mulai terdengar canggung. Pandangan-pandangan curi mulai dilirikan ke arah keluarga inti yang masih belum menyadari apapun. Atmosfer perayaan yang tadinya hangat mulai mendingin, dipenuhi oleh ketegangan yang aneh. Seorang tante dari pihak besan, yang sejak lama menyimpan rasa tidak suka pada kesombongan Ibu Wati, melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Dengan senyum manis yang penuh racun, ia mendekati Ibu Wati yang sedang membanggakan harga gaun pengantin putrinya. "Jeng Wati, selamat ya. Acaranya luar biasa," mulainya dengan basa-basi. "Oh iya, saya ikut senang lo lihat menantunya, si Devi, lagi liburan. Hebat ya, bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri. Ke Korea lagi, musim salju. Beruntung sekali Hasan punya istri mandiri seperti dia." Ibu Wati mengerutkan keningnya, tidak mengerti. "Liburan? Devi? Di rumah dia? Kamu salah lihat mungkin." "Oh, masa sih?" Tante itu mengeluarkan ponselnya dengan gerakan yang sudah ia latih. "Ini loh, fotonya baru diunggah 1 jam yang lalu. Cantik sekali loh,
Jeng, pangling saya. Ponsel itu disodorkan ke depan wajah Ibu Wati. Untuk sesaat, Ibu Wati hanya menatap layar dengan bingung. Lalu, matanya terpaku. Ia melihat wajah Devi, tersenyum cerah dengan latar belakang pemandangan putih yang asing. Ia melihat mantel berwarna unta yang elegan. Ia membaca keterangannya, babak baru dimulai. Wajah Ibu Wati yang tadinya berseri-seri berubah pucat pasi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang dengan cepat berubah menjadi amarah. Hasan, sini kamu. Desisnya tajam, suaranya bergetar. Hasan, yang sedang bercengkerama, menoleh dan mendekati ibunya. Ada apa, Bu? Lihat ini. Ibu Wati menyodorkan ponsel itu dengan kasar. Hasan melihat foto itu. Ia melihat senyum Devi. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Itu bukan senyum lembut dan penurut yang biasa ia terima di rumah. Itu adalah senyum wanita yang bebas. Keterangan foto itu terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Babak baru? Apa maksudnya? Kepanikan mulai menjalari dirinya. Bagaimana bisa Devi ada di Korea? Kapan ia pergi? Dengan uang siapa? Tepat saat pikiran Hasan berkecamuk dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, sebuah masalah lain yang jauh lebih mendesak datang menghampirinya. Seorang wanita berpenampilan profesional dengan papan nama, manajer WO, di dadanya, mendekatinya dengan senyum kaku. Selamat malam, Pak Hasan. Maaf mengganggu waktunya sebentar, ujarnya sopan, namun tatapan matanya tajam. Sesuai dengan kontrak kita, saya hanya ingin mengkonfirmasi untuk pelunasan sisa pembayaran 50%-nya. Tim finance kami sudah siap di ruangan belakang. Hasan, yang pikirannya masih kacau karena foto Devi, mencoba mengabaikannya. Nanti saja, Mbak. Acaranya kan belum selesai. Mohon maaf, Pak. Sesuai prosedur, pembayaran harus lunas sebelum acara berakhir pada pukul 10 malam. Sekarang sudah pukul 9 lewat. Tegas wanita itu, suaranya tetap rendah namun tidak bisa dibantah. Ibu Wati, yang mendengar percakapan itu, langsung menyikut Hasan. Cepat selesaikan. Jangan bikin malu, bisiknya geram. Dengan perasaan campur aduk antara panik, marah, dan terhina karena ditagih di tengah pesta, Hasan berjalan dengan langkah berat mengikuti asisten manajer itu ke sebuah meja kasir darurat yang disiapkan di sudut ruangan. Beberapa mata tamu kini tertuju padanya. Ia mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya dengan gerakan angkuh, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Ini, silakan, ujarnya, menyerahkan kartu itu. Asisten itu menggesek kartu di mesin EDC portable. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi pelan dan di layarnya muncul tulisan merah yang mengerikan, transaksi ditolak. Hening. Asisten itu menatap Hasan dengan canggung. Maaf, Pak, ditolak. Mungkin jaringannya? Coba lagi, kata Hasan, jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Dicoba lagi. Hasilnya sama. Ditol. Pasti ada yang salah dengan mesinnya. Elak Hasan, suaranya mulai bergetar. Ia mencoba tertawa, tetapi yang keluar hanyalah suara kering yang aneh. Biar saya transfer saja lewat mobile banking. Di hadapan manajer WO yang kini menatapnya dengan curiga, Hasan membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku. Ia memasukkan kata sandinya, dan aplikasi itu terbuka. Ia menekan menu informasi saldo, dan saat deretan angka itu muncul, napasnya seakan berhenti. Pandangannya kabur. Angka yang tertera di sana adalah angka yang tidak masuk akal. Rp57.342. 7 digit. Bukan 10 digit yang seharusnya ada di sana. Ratusan juta rupiah hasil jerih payah Devi selama bertahun-tahun, yang ia anggap sebagai miliknya, telah lenyap. Dengan tangan gemetar, ia membuka riwayat transaksi. Di sana, di baris paling atas, tercatat sebuah transaksi yang dilakukan kemarin sore. Transfer dana dalam jumlah gigantis ke sebuah rekening bank lain. Ia tidak mengenali nomor rekeningnya, tetapi nama pemilik rekening itu tertera dengan jelas, Devi Anggraini. Kenyataan itu menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Devi tidak hanya pergi. Ia tidak hanya mengunggah foto untuk membuatnya marah. Ia telah merencanakan ini. Ia telah mengambil kembali setiap sen uangnya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk melunasi sisa biaya pernikahan adiknya. Uang yang menjadi pondasi dari semua kemewahan dan kesombongan keluarganya malam ini. Hasan mengangkat kepalanya dari layar ponsel. Di depannya berdiri manajer WO yang menunggu dengan tidak sabar. Di sekelilingnya, bisik-bisik para tamu terdengar semakin kencang. Dan di dalam benaknya, bayangan wajah Devi yang tersenyum di tengah salju terus berkelebat.
Ia terjebak. Hancur secara sosial, dan kini, hancur secara finansial. Semuanya terjadi bersamaan. Di tengah pesta termewah yang pernah keluarganya adakan, ia baru menyadari bahwa dirinya telah jatuh miskin. Keheningan di sudut ruangan itu terasa begitu pekat, memisahkan Hasan dari keriuhan pesta yang masih berlangsung. Ia berdiri membeku, tatapannya kosong terpaku pada saldo rekening di layar ponselnya. Manajer WO yang berdiri di hadapannya mulai kehilangan kesabaran. Senyum profesionalnya telah luntur, digantikan oleh ekspresi kaku dan dingin. "Jadi bagaimana, Pak Hasan? Kami harus menutup pembukuan malam ini," desaknya, suaranya tidak lagi ramah. Hasan tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering, lidahnya keluh. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia tidak punya uang? Bahwa semua hartanya baru saja dilucuti oleh istri yang dianggapnya kampungan? Ibu Wati, yang instingnya merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres, berjalan cepat menghampiri mereka. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. "Ada apa lagi ini? Kenapa lama sekali? Bayar saja cepat. Jangan membuat keluarga kita jadi bahan tontonan," desis Ibu Wati, suaranya rendah namun penuh penekanan. Ia menyambar ponsel dari tangan Hasan, ingin melihat apa yang membuat anaknya bertingkah seperti orang bodoh. Matanya langsung tertuju pada layar mobile banking. Ia melihat angka saldo yang menyedihkan itu. Untuk sesaat, ia tidak mengerti. Lalu ia melihat riwayat transaksi, melihat nama Devi di sana. Wajah Ibu Wati berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Ia terhuyung sedikit, seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Lalu, ia menatap Hasan dengan mata melotot, amarahnya meledak tak terkendali. "Anak bodoh, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa semua uangmu ada di tangannya? Kenapa kamu tidak bisa mengatur istrimu sendiri?" teriaknya, lupa bahwa mereka sedang berada di tengah keramaian. Teriakan itu sontak mematikan musik yang sedang mengalun. Semua mata kini tertuju pada mereka. Drama yang tadinya hanya berupa bisik-bisik, kini telah menjadi sebuah pertunjukan utama. Para tamu berhenti makan, berhenti mengobrol, dan dengan antusias menyaksikan kehancuran keluarga terhormat itu. Berita tentang kegagalan pembayaran menyebar secepat api di belakang panggung. Manajer WO itu memberi isyarat kepada timnya. Satu persatu, perwakilan dari vendor lain mulai mendekati keluarga itu. Pemilik catering yang berperut buncit, manajer dekorasi dengan wajah masam, hingga penanggung jawab sound system. Mereka membentuk setengah lingkaran, mengepung keluarga Hasan seperti sekawanan serigala mengepung mangsanya. Pesta yang megah itu kini berubah menjadi sebuah pengadilan massa. "Maaf, Ibu Wati, Pak Hasan. Kami juga harus segera menerima pelunasan. Anak buah saya harus dibayar malam ini juga," ujar pemilik catering dengan nada mengancam. "Betul. Bunga-bunga impor ini tidak bisa dibayar dengan janji," timpal si manajer dekorasi. Keluarga itu benar-benar terpojok. Ayah Hasan, yang selama ini lebih banyak diam, mencoba menengahi. "Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Pasti akan kami lunasi. Beri kami waktu." "Waktu?" potong pemilik catering dengan sinis. "Kontraknya bilang malam ini. Kalau kami tidak dibayar, kami akan menghentikan pelayanan sekarang juga. Tidak ada hidangan penutup, tidak ada kopi, tidak ada teh," ancamnya dengan suara keras, memastikan semua tamu mendengarnya. Ancaman itu adalah puncak dari penghinaan. Para tamu mulai berbisik semakin kencang. Beberapa dari mereka bahkan secara terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam aib yang sedang berlangsung. Melanie, sang pengantin wanita, berlari turun dari pelaminan. Gaunnya yang mewah kini terasa seperti kostum dalam sebuah pertunjukan yang gagal. Wajahnya basah oleh air mata. "Ibu, ayah, ada apa ini? Kenapa jadi begini?" isaknya. Di tengah keputusasaan itu, Ibu Wati melakukan sesuatu yang akan dikenang oleh semua orang yang hadir malam itu. Dengan tangan gemetar karena amarah dan rasa malu yang tak tertanggungkan, ia melepas kalung emas model rantai besar yang sejak tadi ia pamerkan. Perhiasan yang menjadi simbol statusnya. Ia menyerahkannya dengan kasar kepada pemilik catering. "Ini, ambil ini sebagai jaminan. Harganya lebih dari cukup untuk membayar sisa tagihanmu," bentaknya. Pemandangan seorang sosialita terhormat yang terpaksa menyerahkan perhiasannya untuk membayar hutang di depan ratusan tamu, adalah sebuah drama yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Kilatan lampu ponsel terlihat di mana-mana, mengabadikan momen kejatuhan Ibu Wati. Harga dirinya, yang ia bangun dan jaga selama bertahun-tahun, hancur lebur dalam sekejap. Pesta itu berakhir dalam kekacauan. Para tamu undangan buru-buru pamit, bukan karena simpati,
tetapi agar bisa segera keluar dan menjadi orang pertama yang menyebarkan berita paling heboh malam itu. Mereka pergi dengan perut kenyang dan bahan gosip yang panas untuk 1 bulan ke depan. 1 jam kemudian, aula yang tadinya gemerlap itu telah kosong. Yang tersisa hanyalah keluarga inti, Hasan, Ibu Wati, ayahnya, dan Melanie, berdiri di tengah-tengah dekorasi mewah yang kini terasa seperti monumen kegagalan mereka. Dikelilingi oleh para penagih hutang dengan wajah dingin. Keheningan yang canggung itu akhirnya pecah oleh ledakan amarah Ibu Wati yang kembali tertuju pada Hasan. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara perempuan kampungan pilihanmu itu. Ibu sudah bilang dari dulu, jangan menikah dengannya. Lihat sekarang apa yang terjadi. Ini bukan salah Devi, Bu, balas Hasan, suaranya akhirnya keluar, serak oleh keputusasaan. Ini salah kita. Salah ibu yang selalu merendahkannya. Salah aku yang terlalu pengecut untuk membelanya. Kita yang membuatnya pergi. Berani kamu menyalahkan ibumu? Ayah Hasan, yang selama ini hanya diam menahan malu, akhirnya membentak dengan suara yang menggelegar, mengagetkan mereka semua. Cukup. Kalian berdua sama saja. Kesombonganmu, Wati, dan kebodohanmu, Hasan, telah menghancurkan nama baik keluarga ini. Sekarang, pikirkan bagaimana cara kita membayar semua hutang ini. Pernikahan yang dirancang untuk menjadi puncak pencapaian sosial mereka, kini telah menjadi batu nisan bagi reputasi mereka. Mereka tidak hanya bangkrut secara finansial, tetapi juga secara sosial. Terkurung dalam aib, dikelilingi hutang, dan kini, keluarga yang mereka banggakan itu mulai saling menyalahkan, retak dari dalam. Perjalanan pulang dari kampung menuju kota terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan bagi Hasan. Mobil yang ia kendarai melaju membelah malam, tetapi pikirannya tidak berada di jalanan. Pikirannya tersangkut di aula hotel yang kini menjadi monumen aib keluarganya, pada tatapan sinis para tamu, dan pada saldo rekeningnya yang menunjukkan angka 0. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya mencoba menghubungi Devi. Ia menggunakan ponselnya, ponsel ayahnya, bahkan ia berhenti di sebuah warung untuk meminjam ponsel pemiliknya. Hasilnya selalu sama. Panggilan tidak tersambung, pesan tidak terkirim. Devi telah membangun sebuah benteng digital yang tak bisa ia tembus. Ia seperti berteriak di sebuah ruang hampa, dan keputusasaan mulai mencekiknya. Saat mobilnya akhirnya memasuki kompleks perumahan mereka menjelang fajar, sebuah harapan kecil yang irasional sempat muncul di benaknya. Mungkin ini semua hanya mimpi buruk. Mungkin saat ia membuka pintu, ia akan menemukan Devi sedang tertidur di sofa, menunggunya pulang. Mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini. Harapan itu hancur berkeping-keping begitu ia melangkah melewati ambang pintu. Rumah itu terasa berbeda. Bukan hanya sepi, tetapi kosong. Hampa. Udara di dalamnya terasa dingin dan pengap, tidak seperti biasanya yang selalu hangat dan dipenuhi aroma masakan atau pengharum ruangan favorit Devi. Sandal rumah Devi yang biasa tergeletak rapi di dekat pintu kini tiada. Tidak ada tas kerjanya di atas meja. Tidak ada jejak kehidupannya sama sekali. Rumah itu kini hanyalah sebuah bangunan berisi perabotan, bukan lagi sebuah rumah tangga. Dengan langkah berat, Hasan berjalan menyusuri setiap ruangan, seolah sedang melakukan tur di sebuah museum kenangan pahit. Dapur yang berkilauan itu terasa steril, tidak ada lagi catatan-catatan kecil yang biasa Devi tempelkan di pintu kulkas. Ruang keluarga tampak rapi, terlalu rapi, bantal-bantal sofa tersusun kaku seolah sudah berhari-hari tidak ada yang menyentuhnya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Pintu kamar terbuka. Pemandangan di dalamnya adalah konfirmasi final dari semua ketakutannya. Lemari pakaian terbuka sedikit, dan ia bisa melihat dengan jelas bahwa bagian sisi milik Devi telah kosong melompong. Hanya gantungan-gantungan baju kosong yang tersisa. Sisi miliknya masih utuh, tetapi kini terasa begitu janggal, begitu sendirian. Matanya kemudian beralih ke meja rias, dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Sebuah cincin kawin emas putih tergeletak di atas permukaan kayu yang dingin. Di sampingnya, bingkai foto pernikahan mereka yang terbuat dari perak, tergeletak dalam posisi tertelungkup. Hasan berjalan mendekat seperti orang linglung. Tangannya yang gemetar meraih cincin itu. Rasanya dingin dan mati, tidak ada lagi kehangatan dari jari Devi yang biasa melingkupinya. Dengan gerakan ragu, ia membalik bingkai foto itu. Wajah Devi di dalam foto balas menatapnya, tersenyum begitu tulus dan penuh cinta. Senyum seorang wanita yang telah ia hianati dengan cara yang paling keji. Rasa penyesalan yang begitu hebat menghantamnya, membuatnya sulit bernapas. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya.
Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, memenuhi ruangan yang senyap itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Hasan hidup seperti hantu di dalam rumahnya sendiri. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya terus-menerus mencoba menghubungi Devi dan semua temannya, tetapi tak ada satupun yang memberinya jawaban. Aib dari pesta pernikahan itu ternyata mengikutinya sampai ke kota. Beberapa teman kerjanya yang juga kerabat jauh mulai menjaga jarak. Gosip itu telah menyebar luas. Pukulan finansial pun mulai datang bertubi-tubi. Ponselnya terus-menerus berdering, bukan dari Devi, melainkan dari pihak bank dan perusahaan kartu kredit. Pembayaran otomatis untuk tagihan kartu kreditnya, yang biasa ia gunakan untuk mentraktir teman-temannya dan membelikan barang-barang untuk keluarganya, semuanya gagal diproses. Tumpukan surat tagihan yang biasanya ia abaikan karena tahu gaji Devi akan membereskannya, kini terlihat seperti tumpukan monster kertas yang siap menerkamnya. Ia sadar, selama ini ia hidup dalam ilusi kemapanan. Devi bukan hanya istrinya, ia adalah tulang punggung finansial yang menopang semua gaya hidupnya, dan kini tulang punggung itu telah pergi. Tepat 1 minggu setelah kepulangannya, saat ia sedang duduk melamun di teras yang berdebu, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop coklat besar. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah ini surat dari Devi? Sebuah penjelasan? Sebuah permintaan maaf? Dengan tangan gemetar, ia menandatangani bukti terima dan merobek amplop itu dengan tidak sabar. Isinya bukanlah surat cinta atau surat penjelasan. Isinya adalah lembaran-lembaran kertas resmi yang dingin dan kaku. Di bagian atas halaman pertama, tertulis dengan huruf tebal, pemberitahuan panggilan sidang pertama gugatan cerai. Di bawahnya, tertera namanya sebagai pihak tergugat, dan nama Devi Anggraini sebagai pihak penggugat. Pengadilan agama telah menetapkan tanggal sidang mereka. Semuanya terasa begitu final, begitu tidak bisa diubah. Saat ia mengeluarkan semua isi amplop, sebuah benda kecil ikut terjatuh ke pangkuannya. Sebuah buku tabungan bersampul biru tua. Buku tabungan pribadi atas nama Devi, yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Ia membukanya, melihat catatan transaksi yang rapi. Lalu, selembar kertas catatan kecil terselip di halaman terakhir. Tulisan tangan Devi yang rapi dan tegas tergores di sana. Terima kasih sudah mengelola hasil kerja kerasku selama ini. Sekarang, nikmati hasil dari kerja kerasmu sendiri. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Hanya ada pernyataan fakta yang dingin dan menusuk. Itulah pukulan terakhirnya. Sebuah skakmat yang sempurna. Hasan merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya lenyap. Ia merosot dari kursi, jatuh bersimpuh di lantai teras yang dingin. Surat panggilan sidang dan catatan kecil itu berserakan di sekelilingnya. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, harga dirinya, dan masa depannya. Semuanya karena kebodohan dan kesombongannya sendiri. 6 bulan kemudian, waktu telah berjalan, memisahkan dua dunia yang pernah bersatu. Di sebuah gedung perkantoran modern di jantung Jakarta, Devi berdiri di depan sebuah papan presentasi, menjelaskan konsep bisnisnya dengan penuh semangat. Ruangan kantor barunya tidak terlalu besar, tetapi terasa cerah dan penuh energi positif. Di dindingnya terpampang logo bisnis yang ia bangun dari nol, Soulmate Journey, dengan slogan, Empowering Women, One Journey at a Time. Penampilan Devi telah berubah total. Rambutnya yang kini ditata apik membingkai wajahnya yang tampak lebih cerah dan tegas. Ia mengenakan blus sutra dan celana palazzo, yang membuatnya terlihat profesional dan berkelas. Namun, perubahan terbesarnya ada pada sorot matanya. Tidak ada lagi keraguan atau rasa tidak aman di sana. Yang ada hanyalah kilatan kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan. Bisnis travelnya yang khusus melayani para wanita yang ingin melakukan perjalanan solo ternyata sukses besar. Ia tidak hanya menjual paket wisata, ia menjual pengalaman, keberanian, dan kemandirian. Ia menjadi inspirasi, bukti nyata bahwa seorang wanita bisa membangun kembali dunianya yang hancur menjadi sebuah kerajaan yang lebih megah. Sementara itu, di dunia lain yang terasa begitu jauh, keluarga Hasan merasakan karma dari perbuatan mereka. Untuk menutupi hutang pernikahan Melanie yang membengkak, mereka terpaksa menjual rumah warisan keluarga di kampung. Sebuah aib yang menjadi buah bibir di seluruh desa. Ibu Wati, yang dulu begitu disegani karena status sosialnya, kini menjadi wanita tua yang muram dan penuh penyesalan. Ia mengurung diri di rumah kontrakan kecil mereka, tak lagi berani keluar dan menghadapi tatapan sinis para tetangga. Pernikahan Melanie pun tidak seindah gaunnya. Dimulai dengan skandal dan hutang, rumah tangganya dipenuhi pertengkaran, terutama karena keluarga Rian tidak pernah berhenti menyindir dan merendahkan keluarga mereka yang telah jatuh miskin. Nasib Hasan adalah yang paling tragis.
Tekanan dari perceraian dan kehancuran finansial membuatnya kehilangan fokus di pekerjaan. Setelah beberapa kali mendapat surat peringatan, ia akhirnya dipecat. Mobilnya terpaksa ia jual untuk menutupi sebagian hutang kartu kreditnya. Kini, pria yang dulu selalu tampil necis itu bekerja sebagai staf banquet paruh waktu di sebuah hotel bintang 5, pekerjaan yang ia dapatkan dari belas kasihan seorang teman lama. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, setiap hari dihantui oleh bayangan Devi dan penyesalan yang tak berkesudahan. Takdir, dengan selera humornya yang ironis, akhirnya mempertemukan kembali dua dunia itu. Devi sedang mengadakan acara peluncuran paket wisata musim seminya di sebuah kafe elegan yang terletak di lobi hotel tempat Hasan bekerja. Ia menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh para travel blogger dan wartawan dari majalah wanita. Ia tertawa, menjawab pertanyaan dengan cerdas, dan memancarkan aura kesuksesan yang begitu kuat. Hasan, dalam seragam hitam putihnya yang sedikit kebesaran, sedang bertugas di area kafe itu. Tugasnya adalah memastikan gelas-gelas air para tamu selalu terisi dan piring-piring kotor segera diangkat. Saat ia melihat Devi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seolah udara di paru-parunya tersedot habis. Wanita itu, wanita yang dulu memasakkan sarapan untuknya, wanita yang dulu ia anggap kampungan, kini duduk di sana, bersinar seperti bintang yang tak terjangkau. Ia begitu cantik, begitu agung, begitu jauh dari dunianya yang sekarang. Rasa malu dan sakit yang luar biasa membakarnya dari dalam. Ia mencoba sebisa mungkin untuk tidak terlihat, bergerak di antara meja-meja seperti bayangan, dengan kepala terus menunduk. Namun, saat ia hendak mengangkat nampan berisi gelas-gelas kotor di dekat meja tempat Devi diwawancara, tangannya yang gugup tiba-tiba bergetar. Praaang. Nampan itu jatuh dengan bunyi yang memekakan telinga, membuat beberapa gelas pecah dan isinya tumpah ke lantai. Keributan itu sontak membuat semua orang menoleh, termasuk Devi. Untuk sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, mata mereka bertemu. Hasan menatap Devi dengan tatapan yang dipenuhi oleh segudang perasaan, rasa malu yang membakar, penyesalan yang mendalam, dan kerinduan yang menyakitkan pada kehidupan yang telah ia buang sia-sia. Devi balas menatapnya. Namun, di matanya tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pula rasa kasihan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan sekilas yang tenang dan datar. Tatapan seseorang yang melihat wajah yang samar-samar ia kenal dari masa lalu yang sangat jauh. Ia memberinya sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah gestur sopan yang biasa orang berikan pada seorang staf hotel yang membuat kesalahan kecil. Sebuah pengakuan, bukan sebuah undangan untuk bicara. Lalu, dengan keanggunan yang luar biasa, ia memalingkan wajahnya dan kembali fokus pada sang pewawancara seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf, tadi kita sampai di mana? Oh ya, tentang tips keamanan untuk solo traveler wanita di Seoul. Bagi Devi, insiden itu hanyalah gangguan kecil selama 2 detik dalam harinya yang sibuk. Bagi Hasan, penolakan halus itu, pengabaian yang tenang itu, terasa jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia telah dihapus dari kehidupan Devi, direduksi menjadi sekadar orang asing yang canggung. Manajer kafe datang dan memarahinya, menyuruhnya segera membersihkan kekacauan itu. Sambil berjongkok memunguti pecahan beling, Hasan hanya bisa mendengar suara tawa Devi yang percaya diri dari kejauhan, suara dari dunia yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi. Malam itu, setelah acaranya sukses besar, Devi berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Ia tidak lagi memikirkan Hasan atau pecahan gelas di lantai kafe. Pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana besar untuk bisnisnya, untuk masa depannya. Ia telah menang. Bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membangun kebahagiaannya sendiri. Ia telah membuktikan pada dunia, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri, bahwa ratu sejati tidak perlu merebut kembali tahta yang lama. Ia membangun istananya sendiri, jauh lebih megah dari sebelumnya. Dan di sana, ia hidup bahagia selamanya. Sendirian, dan utuh. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi pemahat yang sabar, membentuk kembali kehidupan yang pernah hancur dan mengikis habis topeng-topeng kepalsuan. 2 dunia yang pernah terikat dalam simpul pernikahan, kini berputar pada orbitnya masing-masing, terpisah oleh jarak, takdir, dan jurang penyesalan yang tak terseberangi. Dunia pertama berpusat di Seoul, di sebuah sore musim gugur yang magis. Daun-daun ginkgo di sepanjang jalanan telah berubah menjadi lautan emas, dan udara terasa sejuk menjanjikan datangnya musim dingin. Devi berjalan santai di jalur setapak di sebuah taman yang rindang, taman yang sama tempat ia mengambil foto yang mengubah takdirnya 2 tahun lalu. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, sekelompok wanita dari berbagai usia dan latar belakang berjalan bersamanya,
mendengarkan dengan saksama saat ia bercerita tentang sejarah istana di dekat sana. Mereka adalah rombongan terbaru dari Soulmate Journey. Bisnis Devi telah berkembang pesat. Ia kini memiliki tim kecil di Jakarta dan beberapa mitra lokal di Korea. Ia tidak lagi hanya menjual tiket dan hotel, ia merancang sebuah pengalaman. Perjalanan yang ia tawarkan adalah sebuah ziarah bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah, sebuah pelarian yang konstruktif. Kliennya adalah para wanita yang berada di persimpangan jalan. Mereka yang baru saja bercerai, yang lelah dengan pekerjaan korporat, atau yang sekadar butuh waktu untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Devi menjadi lebih dari sekadar pemandu wisata. Ia adalah seorang mentor, seorang teman seperjalanan. Sore itu, saat tur hampir berakhir, seorang wanita muda dari kelompoknya, bernama Sarah, mendekati Devi. Matanya tampak sedikit muram. "Mbak Devi," sapanya pelan. "Melihat Mbak begitu bersemangat dan bahagia di sini, rasanya luar biasa. Aku datang ke sini karena baru saja resign dari pekerjaan yang membuatku depresi. Aku merasa tersesat." Devi menghentikan langkahnya dan menatap Sarah dengan senyum yang hangat dan penuh empati. Ia melihat pantulan dirinya yang dulu di mata wanita itu. 2 tahun lalu, kata Devi dengan suara tenang, aku pertama kali datang ke taman ini. Saat itu sedang musim salju. Aku datang sendirian, bukan untuk liburan, tapi untuk melarikan diri. Aku juga merasa tersesat, bahkan lebih buruk, aku merasa tidak berharga. Sarah menatapnya dengan kaget. Benarkah, Mbak? Benar, lanjut Devi, tapi kemudian aku sadar, tersesat itu bukan akhir dari segalanya. Terkadang, kita harus tersesat dulu untuk bisa menemukan jalan baru yang ternyata jauh lebih indah. Jalan yang benar-benar milik kita sendiri. Anggap saja perjalanan ini bukan pelarian, Sarah. Anggap ini adalah langkah pertamamu di jalan yang baru itu. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan ketulusan dari seseorang yang pernah mengalaminya, tampak memberikan kekuatan bagi Sarah. Ia tersenyum, kali ini lebih tulus. Terima kasih, Mbak Devi. Melihat perubahan di wajah Sarah, memberikan Devi kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Inilah tujuan hidupnya yang baru. Mengubah lukanya menjadi cahaya bagi orang lain. Malam itu, setelah memastikan semua kliennya kembali ke hotel dengan selamat, Devi tidak langsung pulang ke apartemen sewanya. Ia pergi ke sebuah kedai teh tradisional di area Insadong. Ia duduk sendirian di dekat jendela, menyesap teh jahe hangat, dan memandang keramaian di luar. Ia benar-benar merasa damai. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria, atau validasi dari orang lain. Kebahagiaannya utuh, lahir dari dalam dirinya sendiri, dari pencapaiannya, dan dari kedamaian hatinya. Ia telah menemukan belahan jiwa yang sesungguhnya, dirinya sendiri. Sementara itu, di dunia kedua yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, kebahagiaan adalah sebuah barang langka. Hasan kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi di pinggiran Jakarta. Pekerjaannya monoton, memasukkan data dari pagi hingga petang di sebuah ruangan kecil tanpa jendela yang pengap. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Pagi-pagi ia berangkat dari kamar kosnya yang sempit, berdesakan di dalam kereta komuter, bekerja 8 jam, lalu kembali pulang ke kamar yang sunyi. Ia telah berhasil melunasi sebagian besar hutang kartu kreditnya, tetapi harga yang harus ia bayar adalah masa mudanya yang direnggut oleh penyesalan. Setiap malam, sebelum tidur, ia memiliki sebuah ritual menyakitkan. Ia membuka Instagram. Ia tidak lagi mencari akun pribadi Devi, yang sudah lama ia tahu tak akan pernah bisa ia temukan. Ia membuka akun bisnis, Soulmate Journey. Ia melihat foto-foto Devi yang tersenyum di berbagai tempat indah di Korea. Ia melihat testimoni dari para klien yang memujinya. Ia melihat kesuksesan istrinya, mantan istrinya, terpampang nyata dalam kualitas gambar yang tajam. Setiap unggahan baru terasa seperti tusukan kecil di hatinya. Ia tidak membencinya. Kebenciannya telah lama menguap, digantikan oleh kekaguman yang getir dan rasa kehilangan yang tak bertepi. Ia tahu, wanita di layar itu adalah hasil dari keputusannya. Ia telah membuang berlian, dan kini ia harus puas hidup dengan debu. Di kampung, nasib Ibu Wati dan Melani tidak lebih baik. Ibu Wati kini tinggal bersama Melani dan Rian di sebuah rumah kontrakan sederhana, setelah rumah warisan mereka terjual. Keangkuhannya telah terkikis oleh kesulitan hidup. Ia menjadi pendiam dan sering sakit-sakitan. Setiap kali melihat tetangga membicarakan kesuksesan anak-anak mereka, hatinya terasa perih. Ia kadang merindukan Devi, bukan karena cinta, tetapi karena ia merindukan stabilitas dan kenyamanan yang dulu Devi berikan secara tidak langsung pada kehidupan mereka. Pernikahan Melani sendiri berada di ambang kehancuran.
Aib pernikahan mereka menjadi luka yang tak pernah sembuh. Rian dan keluarganya tidak pernah berhenti mengungkit masalah hutang dan rasa malu yang mereka timbulkan. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Kemewahan sesaat di hari pernikahan telah ditukar dengan penderitaan bertahun-tahun. Ironisnya, Melanie kini sering mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Keluhan yang sama yang dulu sering ia dengar dari Devi dan selalu ia ejek dalam hati. Puncak dari ironi takdir ini terjadi pada suatu malam di akhir pekan. Di Seoul, Devi membawa rombongan turnya ke Namsan Tower. Mereka naik ke puncak menara observasi, tempat jutaan lampu kota terhampar di bawah mereka seperti permadani bintang. Angin malam menerbangkan rambutnya. Dikelilingi oleh tawa dan wajah-wajah bahagia dari para wanita yang ia bantu, Devi menatap cakrawala yang tak berbatas. Dunianya terasa begitu luas. Masa depannya terbentang cerah dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ia merasa berada di puncak dunia, secara harfiah dan kiasan. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah sudut Jakarta yang gelap, Hasan baru saja tiba di kamar kosnya setelah lelah bekerja. Ia membuka jendela kamarnya yang kecil dan berteralis. Pemandangan di hadapannya bukanlah gemerlap lampu kota, melainkan tembok belakang bangunan lain dan sebuah gang sempit yang becek. Udara terasa panas dan lembab. Ia bisa mendengar suara pertengkaran dari kamar sebelah dan deru motor yang memekakan telinga. Dunianya terasa begitu sempit, begitu terbatas, begitu menyesakkan. Ia menatap keluar, tetapi tidak ada cakrawala yang bisa ia lihat. Hanya ada tembok. Devi, di puncak menara, mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang dingin dan bersih. Sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Hasan, di dasar gang sempit, menghela napas panjang, merasakan udara putus asa yang berat dan pekat. Mereka tidak lagi saling berhubungan, tetapi kehidupan mereka tetap menjadi cerminan satu sama lain. Yang satu adalah potret dari keberanian untuk memulai kembali, yang lainnya adalah lukisan dari penyesalan abadi. Karma terbaik, ternyata, bukanlah kehancuran total bagi sang penindas, melainkan kesempatan bagi sang korban untuk membangun kembali hidupnya begitu tinggi, begitu cemerlang, hingga bayangannya pun tak lagi mampu mereka sentuh.